Banyak orang cerdas belum tentu lembut hatinya. Kelembutan hati itu tidak bisa diuangkan. Mega tomat cabut mega, tapi matempo. Borro. Mega tosogi, tapi macingkang. Iya toh? Mega tosogi, tapi mengoa. Iya toh? Ada di sini. Hendak aku tahu itu iya. Masya Allah. Coba kita lihat. Ya, inilah sebenarnya yang disebut bangsawan sejujurnya. Bangsawan dulu itu kan memang melebi, matanre siri, makesingam piampena, dena pada andi ilie. Ada tong andi dibeli. Ada, karena kaya tiba-tiba andi mi. Beliau kita lihat cerdas, lembut hatinya, tutur katanya baik. Ciri-ciri orang pintar itu tidak banyak bicara. Seperti Prof, sedikit bicaranya. Bagaimana kalau Ustaz? Saya tidak, karena kalau sedikit bicara aku bukan nggak penceramah namanya. Ya, nah kita bersyukur ada Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Ihsan Yusuf yang bikin masjid ini. Nah itu pertama, bersyukur dulu. Alhamdulillahirabbil. Pekoro carana Ustaz supaya mak bate yo kuatita ko masuk ki pakesingi tepuna jak tama peri-peri tasapu-sapu ya rota. Coba nih, coba kalau mak peri-peri ki, alamin. Lulus ya nak mu dokter, alhamdulillah. Apa artinya itu? Terima polisi, alhamdulillah. Apa artinya itu? Dia nama nesato. Melepoh itu tapi selamat moy. Alhamdulillah. Tidak begitu. Tapi ucapkan dengan baik dan usap di dada. Sapu ya rota. Coba gare. Coba kita amalkan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Mak bati itu. Bagus. Kenapa orang banyak bersikir tidak berbekas di hatinya? Karena buru-buru. Mak peri-peri. Coba lihat biasa di imam di masjid. Tidak tahu kalau di sini, mudah-mudahan tidak. Kalau sikir itu kan cepat sekali. Seperti orang makan pisang goreng panas. Panas saya bos. Pakai singi. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus lagi kalau terjemahkan. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Ya, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ibu pernah enggak lihat orang diantar jenazah dikubur? Pernah? Sering. Telu tu mantara kina kadena bita telu mantara kumbo. Dua lesu si dimini sebako. Niga nerostas. Pertama, wija-wijamu, sijimmu, anakmu, pada kunraimu, sapokmu, cikalimu. Nangantara mana kau tu? Engkau kata masih baki kubur ibu? Engkau kah? Ada ndak yang temani kita masuk di kubur? Ada? Bu, kalau masuk di kubur ada suami tak mau masuk. Jangankan masuk kubur, duduk saja di atas samping kubur tak sampai malam, tidak tahan. Ya toh? Iya bu? Teman tak? Ada mau masuk? Dengar ini cerita nah. Orang kaya sekali bu. Tua mi. Akhirnya anak panggil seluruh anaknya. Siapa yang mau temani saya dikubur selama 40 hari setelah saya dimakamkan? Karena proses tanya jawabnya itu menurut ulama 40 hari. Siapa yang mau dampingi kak selama proses seleksi? Ku kasih hartaku 50%. Alamanangi orang peraku 50% alani tawamu. Dega kan nak melo. Akhirnya mestinya wana kesi. Napodangi benena. Ini kapan dik? Tatari tasibaka kesi 40 nasona maka depeh 40 so dua ngeso lagi di melo
Anakmu lagi dek na melo, apalagi ya. Boy, kecewa kasihan suaminya. Beginilah istri. Jangan kamu mati pensiun saja ndak nahargai mako. Itu. Dan kalau kita sudah pensiun itu nakira ki anak-anak. Pura nomor Pak Burah. Itu ibu-ibu kalau tua mi suaminya, agak si Wandre. Ini calon-calon semua ini doa. Ya sudah. Akhirnya dia panggil sepupunya. Iko kapat cikali. Kade, benimu lagi dek na melo. Anakmu lagi dek na melo. Apalagi ya. Ndak mau saya. Sedih kasihingin orang kaya. Akhirnya naumungkan ya ko kampungnya. Nigi nasa melo tahu bisibaka ko kiburuku. Petepula sona alamana yang wala paraku. Didengar sama orang miskin. Miskin betul. Dia senang. Mendaftar. Lulus. Meninggal betul ini orang kaya. Sesuai perjanjian. Orang miskin ini masuk di kuburnya. Temani. Begitu seluruh pengantar kembali. Lisumana ni pengantar boleh malaikat Pak jaga ki buru. Natiwi ni palu-paluna. Mana kata tua ye? Tomate mi resa tapa kata tua. Yang lupa tanah itu tomate pak. Tapa tua ye? Ini yang orang datang ditanya. Mana kok tu? Kenapa kau ada di sini? Dia bilang ada perjanjianku sama ini orang mati. Ngapa? Dia bilang kalau saya temani 40 hari saya ambil hartanya 50%. Saya orang miskin. Masa kau orang miskin? Iya miskin saya. Tidak ada hartamu. Engkau mau? Tapi agak palu-palu. Kampak. Wase mi. Baik tanah wase na bu. Dari mana kau dapat itu wase? Siasoi tanah ibu. Magharibi. Maka dia malaikat tajeng yolo. Baja pasti sambungi. Baja pasti. Besok pagi datang lagi malaikat. Mulai lagi ditanya. Sudah mi wase kemarin. Itu wasemu kau gunakan untuk apa? Agamu gorengi. Bos ya sotoi pakutan anamu. Magharibi sih. Maka dia malaikat baja pasti sambungi. Baja pasti tenan no tajang baja. Boleh si baja mele. Tadi sudah ditanya dari mana itu wase, apa ku gunakan? Yang ketiga ditanya lagi, kayu apa ku tebang? Sia sotoi tanai. Magharibi sih tajang baja pasti. Berhari-hari tiba pada hari ke-40. Mata mana nih Pak kampungnya Pak? Ya sik nak kiburu lupa nih itu makan salama runtuh noso gireng alai 50% alai aga nasang milu aga alamana nih itu 50 iya lagi wase patapulo sore tanaika gara-gara sidni biwase develo alamana nih rohalani tidak no ya romega waramparan na maseke mana aja nombok. Prof Ihsan nanti kalau ditanya ilmumu kau gunakan untuk apa? Saya obati Ustadz Dasat. Menas saja jawabannya. Hartamu kau gunakan untuk apa? Bangun nggak masjid? Ya tidak mewah tapi salah satu masjid mewah di Baru setelah Dasat Latif. Tuh, alhamdulillah. Ini tosogi agak kira-kira melok tapuada. Kena tanah ki pengalatala. Ini ibu-ibu, ayo, yang banyak semua emasnya di depan. Ya micawa, sepanas sakie. Ibu, kalau mati ki siapa pakai itu emas tak? Istri kedua. Lebenena, degagambo. Kalau ibu meninggal, nak kasih keluar semua itu cincin tak suami tak menangis itu. Cincin kawin tak dulu sumpah aku ya lo ibu menangis. Tapi nafas saya itu nak kasih keluar. Sudah itu nambil gelantak. Ini waktu tak umroh dulu ibu, ku belikan kok emas Dubai. Tapi nak kasih keluar itu. Terakhir nak ambil gigi palsumu. Iya tahu bu, keluar mi semua emas tak? Keluar semua mi. 3 bulan kemudian
ketemu janda. Janda temannya dulu waktu SMA. Cinta lama bersemi kembali. Ya rawulawamu, nalai naka ambil mini sayang. Mantan istriku mati mi. Bu, daripada emas tak nak pakai istri kedua, mending bikin masjid. Ya, hartanya Prof Ihsan, mobil pasti milik mantu nanti kalau meninggal. Rumah anak yang tinggali. Deposito anak yang nikmati. Apa yang dibawa Prof Ihsan? Nih, yang sudah disedekahkan jalan agama Allah. Dan sedekah tidak harus bikin masjid, sesuai kemampuan. Nah, jarang sekali kuliah ibu mas sedekah. Jarang. Makanya miskin ki. Karena tidak mau ki bersedekah. Selalu jaki minta. Tapi tidak ada uangku. Tidak mungkin satu bungkus nasi bungkus tidak bisa ki sedekah. Tidak mungkin. Pasti bisa. Sedekah tidak mesti banyak. Jadi caranya supaya tolak bala. Anak tak tidak narkoba. Anak tak tidak berzina dengan pacarnya. Suami tak tidak selingkuh. Harta tak bertahan berkah, tidak terhindar mobil tak dari tabrakan, terhindar tabrakan. Itu salah satu caranya sedekah. Bagaimana caranya? Cuma berkah. Bikin nasi kuning pagi-pagi bu. 5 bungkus mau bawa di masjid. Kasih imam, kasih muadzin, kasih penceramah, minta doakan. Mudah-mudahan Jumat depan saya bisa bawa 10 bungkus. Lihat mak ibu, bertahap itu pertama 5, kalau ikhlas 1 bulan kemudian menjadi 50 bungkus. Dan itu enak perasaan. Dengar orang suka, tanya orang suka bersedekah. Enak itu perasaannya kalau lihat orang terima gembira, itulah nikmatnya sedekah. Tapi kalau sekek ibu, Siti Naja nih mak bere, dek mau patah mak bere, sudah sepantasnya kita sedekah tidak mau. Nah kasih ke Tuhan penyakit. Akhirnya apa? Uangnya 700 juta di tabungan. Tapi dilarangi makan nasi. Agana. Banyak uangnya dilarang makan nasi. Apa ini? Nah bilang, apa lagi dok? Nah bilang, cukup Mika itu nasi. Nah bilang, tidak. Jangan ki juga makan garam. Aga pidot terus maka dah ajak tu taman regola. Aga pi kadai ajak tu taman rekasih manu. Aga pi dek si cocok anu kasih bale tasi. Agana. Aga pi berku metaki dena kenaso. Baja melek loki makalili mangasoki. Jata pakai waju pak di. Aga pi makaraja tota pakai sulara. Mas sulara ponco nih. Tate arua lo ni kasih aku komplese makuliling. Dek nampak pakai waju. Dek nampak pakai sulara. Dek to napau. Dek to nampak pakai sandala. Apa bedanya sama gembel? Nah calon tu puang itu. Mega duit na tapi dia namanya mas sedekah. Tiba-tiba anaknya narkoba. Anaknya matampuk di galak kena. Maka nih mesuk sia-sia duit tak. Maka sedekah. Terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya Roma putihnya capti. Nah. Agak kita pikiri. Ya. Ibu yang baik, bapak yang baik. Dia kumpul anaknya nak. Puramanan na tu pas sekolah nak, ya, engkau masih sekolah madeceng, engkau tu bengo-bengo beleng-beleng, ya tapi pura nih pas sekolah ko, ini kewajibanku pas sekolah ko tapi otakmu memang si lengang-lengang itu, beda-beda otakmu, sudah, ada yang sukses dengan sekolahnya, ada yang tidak, tapi yang penting pura nona upas sekolah, engkau tu galuku, engkau mau pa galuku, balu ina pancaji masigi. Jangan mau pikiri warisan, dek tu mati kemalupu.
Itu orang yang baik. Nah itu ada tanahku itu di kampung. Tidak pernah juga dipakai. Seperti ini. Dijadikan masjid. Tapi ketika mau bikin masjid begini, setan itu masuk. Setan. Kalau setan tidak dilihat, itu bisa diusir dengan taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laban itu setannya lari nih. Tapi letui pare-pare li susi. Itu setan dalam bentuk yang tidak bisa dilihat, itu bisa diusir dengan ayat kursi. Tapi setan dalam bentuk istri, susah diusir. Pede baca, pede madawi. Setan dalam bentuk anak, susah diusir. Begitu kita mau bikin masjid, datang anak. Pak, agak tuh sih. Milut tuh kia sesogi. Lebih baik jual itu tanah belikan nggak motor. Nah, setan itu. Setan. Dan setan anak susah diusir. Gagal setan di anak, datang di istri. Apa? Sok kaya, masjid-masjid terus. Sini itu. Tidak pernah kau belikan berlian. Setan itu. Itu mi dulu bu, kisahnya Ibrahim alaihissalam kan 3 kali itu melempar. Iya toh? Waktu mau potong anaknya kan datang itu setan. Baim, Ibrahim. Mau dia bilang, mau kopi mana? Dia bilang, mau ku potong anakku. Dia bilang, lewat-lewatmu. Lah mana itu kau mau anakmu? Lagi lucu-lucunya. Masa kau mau potong? Nah lempar itu setan. Ishab ya, pak! Kena kepalanya. Lari. Sampai pare-pare balik lagi. Gagal Ibrahim, nah goda istrinya. Hajar. Kau tahu mau dibawa pergi mana anakmu? Dia bilang, mau pergi jalan-jalan. Dia bilang, bohongi kau suamimu. Masa? Iya, bohong. Maksudnya apa? Mau potong itu. Sembarang kau bilang. Masa ada bapak mau potong anaknya? Dia bilang, iya katanya perintah Tuhannya. Apa kata Siti Hajar? Kalau itu perintah Tuhannya, jangankan anakku. Saya juga siap dipotong. Lempar kepalanya. Duk! Kena kepalanya, lari. Sampai di pinrang, balik lagi. Gagal goda suami, gagal goda istri. Dia datang ke anaknya. Mail. Ismail. Siko dulu Mail. Ini setan masih mau bicara. Dilempar. Kena matanya kanan, pico. Bukan mataku. Bukan pico ini, bukan pico. Nah maka sejarah ada riwayat mengatakan setan itu rusak matanya sebelah kanan. Ya, 3 ini yang dilempar. Itulah melempar 3 jumroh. Kalau orang di Mina sekarang hari terakhir pergi melempar 3 jumroh. Ini mi. Orang kalau mau berbuat baik, suami lolos. Nah tarik mi dompet nah. Lihat makin nanti kalau Jumat itu. Mata anak itu redup. Begitu keluar, nah bilang setan. Jamako. Tapi tetap keluar. Setan menyerah tidak. Nah bilang, uang kecilmu. Ketawa karena kita begitu semua toh. Ibu-ibu, kalau ada uang di dompet, ada uang 10.000, ada uang 100.000, mana kita ambil bu? 10.000, jujur, bagus itu jujur. Dia bilang 100, bohong ki. Iya toh, itu setan. Jamako, uang kecilmu. Mau lihat peliknya orang Islam. Lewat maki. Kalau celengan lewat, pura-pura kita tidak lihat. Nggak bicara kilo. Kiri galap aku jambatan. Ada orang kasih masuk prop celengan tuh, nak tarik dompet. Sudah itu nak kasih masuk. Tiba-tiba masuk, ada anak muda, ada anak ketuk, nak tepui. Lekek nah. Haji. Wih, 100.000. Dia bilang ini Haji, hebat nih anak muda. Masih muda 100.000 nak sumban tawa. Begitu masuk celengan, nak kasih masuk langsung ini anak muda bilang, "Wanta tadi jatuh." Agak pitama di celengannya. Begitu seketnya ini prop, selesai orang Jumatan, nah datang itu takmir masjid. Nah datang itu penih masjid, nah bilang ada 100.000 ini salah masuk ini pak. Nah, ini yang begini pak, itu nanti disiksa Allah dengan hartanya. Maka bangun ki rumah ibadah. Kalau kita tidak bisa bikin masjid, tenaga tak mau pale. Tenaga tak. Tidak bisa, pikiran tak. Kita pikirkan bagaimana ini masjid supaya ramai. Ya, saya ingin berpartisipasi Prof.
kalau mau kita perbaiki parkirannya, kita hubungi Kak saja, siapa tahu saya bisa bantu. Ya, karena isalai mana nih Ibu? Isalai mana orang perangnya? Nala mau deh cek kuangka. Kalau ada masjid bangun dengan semen. Apa kita mampu pasir, kerikil, itu yang kecil, insya Allah. Nah kerik 2 semen di saya itu mau. Yang 2 semen sak bagi ibu bisa jadi lebih mulia daripada 100 sak semen calon bupati. Kalau calon bupati belum tentu ikhlas. Bahkan kalau tidak terpilih ambil kembali. Ada begitu toh? Maka ibu bersedekah. Ya, jangan pelit, sedekah. Makin sedekah Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Ya. Mau lihat lagi peliknya kita. Mau lihat? Coba bedek kalau artis kita undang. Itu atau Pak Camat mau datang di rumah tak. Langsung mak girik bembek. Pakai singi bolana, pakai singian ren-rena. Si sena Pak Iman tokbi tak jemput dia tak telpon ngi jemput motor toa. Dia tu pagagas tanda kaki namondri. Tak getun ni kasih manu Pak Imam. Nasalai ni galunna kasih. Nasalai kasih galunna. Nasalai bolana. Lo bolata. Mak baca-baca. Mak barasanji. Si jatuh lebu mak barasanji. Mak busa-busa kali pak nak kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Si jaki na baca na barakaki bolata. Si sana melok lisu. Tak capu, tak karunyuk-runyuk bola doi Pak Imam. Nah tanya doi korupsi tu mama. Pakai si, nai telaki nama kadbe. Mana 50 misal bu molengi kasih. Nasa legalun na tu na baca-baca ko bolam. Masa 50 misal bu. Aga nasa benena ya taro ni pale taro dokokan yok ko tu jalan kote 5. Ibu-ibu ketawa karena begitu ke sebuah cilaka. Ya, sedekah. Nah, sudah. Kita tidak ada uang Ustadz. Bagaimana supaya masjid ini ada faedah? Makmurkan dengan cara apa? Datang berjamaah. Ibu-ibu datang berjamaah. Kalau ada Ustadz bilang perempuan haram ke masjid, kasih ketemu sama saya. Dek gaga ayah. De gaga hat dese, de gaga dalekna, tidak ada dalil, tidak ada fatwana ulamae, maka ada makunrai harang lu masjid de gaga. Maka dami nabita makunrai de na yanjurkan lo masjid, tapi kalau melok masjid aja mau tiang. Itu Nabi bilang, tidak dianjurkan, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena perempuan dekat dengan fitnah. Perempuan tidak aman kalau jalan. Bisa jadi diculik dan diperkosa. Dulu. Sekarang aman ini di sini. Apalagi kalau ibu-ibu sudah usianya 65 tahun. Siapa tahu mau culik kok ibu. Tuh, ibu-ibu datang ki berjamaah di masjid. Datang ki. Ustadz, saya tidak bisa bangun masjid, tapi saya mau punya pahala besar. Saya mau datang masjid. Pahala. Yang tidak dianjurkan cewek yang masih gadis, ya 17, 20 tahun. Karena nanti kalau dia ke masjid bisa mengandung fitnah. Tapi kalau ibu-ibu bau minyak gosok maki, jalan saja setengah mati maki. Siapa tahu mau culik ibu? Ya. Nah, bapak-bapak usia senja hidupkan berjamaah di masjid. Berjamaah ki. Pak, itu namanya berjamaah di masjid betul-betul hidayah, Prof. Dia mah kita mantap, Prof toh. Ada itu dia bisa lari berkilo-kilometer 1 minggu. Dia pergi tiap Sabtu Ahad dia pergi lari berkilo-kilometer. Dia bisa. Tapi masjid dari rumahnya tidak sampai 100 meter, tidak pernah datang kecuali Jumat. Ada orang Pak bisa sepeda berpuluh kilometer. Dia bisa. Tapi masjid di kompleksnya tidak pernah datangi. Ya, datang berjamaah di masjid.
Saya kira-kira 3-4 tahun terakhir baru saya sadar cara Allah memelihara saya selalu dekat dari masjid rumahku. Saya kan bukan alumni pesantren, Bu. Beda ustaz-ustaz tak tahu, guru-guru tak Pori Mangkoso, ya kan? DDI dari Mesir, dari Jawa Barat, ya, dari Timur Tengah. Saya dari Unhas. Tidak pernah saya sekolah pondok, tapi cara Allah selalu dekat dari masjid rumahku. Rumahku dulu di kampung sampai sekarang tidak jauh, Bu. Dulu waktu saya kecil tidak sampai 200 meter kalau mau ke masjid. Pindah ke Makassar, tempat pertama saya tempati Jalan Yosudarso, dekat dari masjid. Pindah dari Yosudarso, saya pindah ke Jalan Harimau. Oh, lebih dekat lagi, guling-guling sedikit sampai mi. Situ 9 tahun saya di Jalan Harimau. Pindah dari Jalan Harimau, saya pindah ke depannya Brimob, Pak Bayeng-Bayeng, Geraha Jannah di situ namanya itu komplek. Ada lagi masjid di situ. Pindah dari situ karena naik sewanya, pindah lagi Jalan Tok Dopuli, dekat dari masjid juga. Jamil Ihsan namanya itu sekarang masjid. Saya ketua remaja masjid di sana. Pindah dari situ, saya pindah lagi ke Tok Dopuli 16. Ada lagi dekat lagi dari masjid. Pindah dari Tok Dopuli 16, saya pindah ke Hertasning dalam kompleks. Tidak ada masjid, saya bangun masjid dalam. Alhamdulillah. Bu, kalau ada nanti mau cari sewa rumah, cari kos-kos, cari yang dekat dengan masjid. Kalau Bapak Ibu mau beli rumah di Makassar, 5 menit dari bandara, mau kok tiap hari naik pesawat? Itu patolo-tolo namanya itu. 5 menit dari mall, mau kok tiap hari ke mall? 10 menit dari rumah sakit, berdoa kok tidak injak rumah sakit. Yang bagus 5 menit dari masjid, 10 meter dari masjid. Insya Allah kalau anak tak dekat dengan masjid, bergaulnya di masjid. Kalau dia sudah bergaul di masjid, hidayah datang gampang. Nah, alhamdulillah ada orang pintar kita, Allah kasih rezeki yang cukup, bisa bangun masjid. Maka hidupkan kita yang tidak bisa bangun masjid, hidupkan masjid, datang kita berjamaah. Cuma yang membuat orang malas berjamaah ke masjid, satu, manajemen masjid tidak bagus. Ada itu masjid hobi kumpul saldo? Ada. Saldo kas, alhamdulillah 75 juta. Sekalinya sudah kencing, tidak ada airnya. Kalau kencing masih bagus, Bu, masih bisa pakai tisu. Tapi kalau itu yang kuning, apa? Itu kalau itu kencing masih bisa sapu-sapu. Tapi kalau ini yang kuning, ndak keluar airnya. Terpaksa kita keluar begini. Iya, jangan simpan saldo. Karena kalau disimpan saldo, Ibu, satu kali dapat pahala orang yang nyumbang pada saat dia nyumbang. Tapi kalau dia jadi keran, dia jadi AC, dia jadi mixer, dia jadi mic, selama benda itu dipakai, selama itu dapat pahala orang yang menyumbang. Ya, yang berikutnya, apalagi yang sang maksud, pengelolaan masjid tidak bagus. Alhamdulillah masjid tak bagus. Kelola dengan baik. Imamnya harus tahu. Maka dia Nabi tak kau mencaji imak kau ajak mupalampeki bacamu, poncoki, baca ronah palae jamae. Katonya itu imak bicang. Ini nasesa. Napa mel makatap kabare be malampek be mani. Ya. Luruskan sap, makin lurus makin bagus. Matikan HP kalau mengganggu apa-apa. Coba semua diperiksa. Mau kau ceramah atau mau kau imam? Ya, kata Nabi, poncoki bacamu. Itulah sebabnya Roy Mange, komele matakap bere isunahkan makita lo mondri koyolo. Salata jami' rame. Oh, banyak pensiun. Oh, tomatoa. Jak kasih musese tomatoai. Bayangkan kalau kau baca panjang-panjang. Rakaat pertama dia baca Al-Anfal ayat 5 sampai 27. Musese kasih pensiunnya. Remati toni tapal.
Kan apa sih penyakit itu yang bungkuk begini? Tidak tahu penyakit apa itu. Adakah saya itu kan lama-lama mata tunduk sih. Dek panas selesai menret sih. Lala kata tanah tu ibu imangnya. Besok dia aja bilang toba nak dia belok. Ni gak salah. Imam. Papon coki bacamu. Ya. Ya kau malampi. Kata Nabi, baca pendek dan dihafal. Kalau dihafal orang ikut. Coba garek kalau imam baca wadduha. Macioki, kenapa? Ya hafal lagi. Begitu imam membaca surah duha. Ayat 20 sampai 50. Dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Gitu. Mau ki ikut, ndak dihafal, mau ki ruku, belum selesai imam. Terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengurus, ketua yayasan. Iya toh? Belum selesai juga Pak Imam, apa lagi dibaca? Lagi dibaca Ibu, kalender. Persatuan dokter spesialis mata. Dibaca semua itu anggotanya. Belum selesai, bajuna lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor. Iya toh? Siapa salah? Imam. Yang kedua gunanya supaya kita husu, supaya kalau salah imam ada yang bantu. Coba kalau imam dia tonji yang hafal nih. Salah, ewayelemu. Ini orang sembahyang Prof toh. Dah baca Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca ayat panjang hanya dia hafal ki. Tak kancing Ibu, nah lupa lanjutannya. Apa hal lanjutannya? Nah lupa sekali bacanya. Suasana hening, semua orang diam. Terpaksa, tidak ada juga orang bisa bantu. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Nah bilang Pak Imam, saya juga tidak tahu. Ada anak muda berteriak, nah bilang kalau begitu sudah mi, Allahu Akbar. Ini gak salah kira-kira. Ini gak salah. Pu imam. Ya. Maka imam perhatikan jamaah. Tidak ada suka panjang Pak. Tidak ada. Semua anak suka yang pendek-pendek dan dihafal. Kemudian juga yang membuat kita malas ke masjid. Kalau sudah penceramanya hanya memakai satu mazhab. Kalau perlu ini masjid. Kadang Jumat ini kunut, Jumat depan lagi tidak. Supaya semua kita akomodir. Ya. Ini ada penceramah. Kayak dia sendiri mau masuk surga. Ceramah neraka memang teruk. Nah cerita. Kau bakal dikasih masuk dalam neraka, ditusuk pantatmu, keluar di leher. Lehermu dicerek, maka saya bilang anak budaya dari Jawa kopi masjid dia bikin takut-takut. Iya kan? Bapak Ibu sekalian, masjid sudah dihadirkan oleh Prof Ihsan dan keluarga. Tinggal kita Pak Kamponge makmurkan masjid ini. Makmurkan masjid, datang ki berjamaah. Ya, insya Allah. Orang yang rajin berjamaah, terutama kalau subuh. Ibu-ibu, ada enggak di sini punya tanah 100 hektar? Ada di sini punya tanah 100 hektar, Pak? Tidak ada. Tapi ketahuilah, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh di masjid ini, itu lebih banyak daripada 100 hektar. Dunia dan isinya. Maka, Prof Ihsan dan keluarga sudah hadirkan masjid, tinggal kita syukuri dengan cara apa? Makmurkan masjid. Kepada panitia masjid sekali sebulan datangkan ustadz dari Makassar. Sekali-sekali ya. Supaya apa? Ada lagi pembaharuan. Mungkin sekali 3 bulan bikin pengajian. Ya, ibu-ibu aktif di majelis taklim. Supaya apa? Ibu usia senjanya bisa husnul khotimah. Adik-adik remaja ambil bagian, bikin kote KTPA. Ajar adik-adik mengaji. Insya Allah kalau adik-adik itu kita ajar ngaji dan besok-besok dia menjadi orang baik, meskipun kita sudah wafat, kita tetap dapat kiriman pahala dari anak yang kita ajar ngaji itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari jadikan lokasi ini fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mengambil kebaikan. Silakan sesuai kemampuan kita.
Kita hanya bisa berpikirlah untuk makmurkan masjid ini. Kita hanya remaja yang punya otak bisa ngetiklah ketika ada undangan yang ini. Semua akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian